habis pujianku untuk Allahku yang begitu ajaib. Rencanamu sungguh indah untuk hidupku yang penuh suka duka. Kau Tuhan penolongku yang tak pernah meninggalkan diriku. Inilah diriku memuji dirimu. Inilah diriku memuji dirimu. Selamanya ku nyanyikan haleluya. Oh, 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 ku nyanyikan haleluya untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Ku nyanyikan haleluya. Shalom ya Ice. Shalom. Selamat malam semuanya, selamat hari Sabtu. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Aku harap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Udah sebulan, 2 bulan kita beribadah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita melakukan semuanya dari rumah. Tapi tetap bersyukur atas semua keadaan yang ada sekarang. Mungkin teman-teman bisa saling tegur sapa dulu di kolom komen. Pasti teman-teman kangen, aku juga kangen banget. Jujur kangen banget untuk beribadah dan bersekutu langsung sama teman-teman di gereja ini. Tapi meskipun jarak masih memisahkan kita dan keadaan masih tidak memungkinkan kita untuk bersekutu bersama, kita harus tetap bersyukur karena kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada di tempat kita masing-masing, di tempat dimanapun kita berada. Kita harus tetap bersukacita dan kita harus tetap bersorak karena Roh Kudus telah tercurah di tempat ini. Pembebasan telah tiba dan dosa-dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama kita angkat pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan.
Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, agar kami bisa bersekutu bersama, kami bisa memuji nama-Mu bersama-sama, dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin persekutuan kami pada malam hari ini, dari awalnya hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Aku mau tanya satu pertanyaan yang mungkin simple, tapi aku mau minta teman-teman renungin sejenak malam ini. Apa yang teman-teman rasakan? Mungkin random kali ya. Mungkin aku mau coba untuk beri satu perenungan akan semua yang telah kita jalani selama ini. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun ke belakang. Mungkin banyak masalah, banyak juga cobaan, banyak hal-hal yang kita nggak ngerti. Kenapa ini harus kejadian sama gue? Kenapa ini harus terjadi sama keluarga gue? Kenapa ini harus terjadi di pekerjaan gue dan lain hal. Mungkin kadang kita terasa Tuhan udah gak sanggup lagi untuk jalanin semua ini. Dan sampai di titik kita bertanya, Tuhan mana sih? Tuhan sebenarnya denger gak sih doa-doa gue selama ini? Mungkin kita udah minta berkali-kali sama Tuhan. Kita udah curahin semua isi hati kita sama Tuhan. Tapi kita merasa belum ada jawaban dari Tuhan. Teman-teman sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap yakin dan percaya. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang nyata. Percaya bahwa Dia ada bersama kita. Baik senang atau susah pun, Dia pasti ada di samping kita. Asal kita tetap setia, berpegang teguh kepada janjinya. Kita tetap percaya bahwa janjinya itu seperti pelangi yang hadir sehabis hujan. Kita harus tetap setia sampai kita mendengar suaranya.
semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku berdengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Sama-sama kita nyanyikan bait yang kedua. Jujurkan aku Allah, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Dan ku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau
Salam sejahtera, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, tema kita kali ini tentang trust the invisible, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Bukankah ini adalah bagian dari iman? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Trust the invisible. Iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Kita membahas di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 berbicara tentang penolong yang lain. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus dijanjikan tinggal di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Penolong yang lain. Alkitab berbicara tentang Parakletos. Di dalam perjanjian baru ada 5 kali Parakletos itu disebut. Itu semuanya ada di Injil Yohanes, 1 ada di 1 Yohanes. Parakletos itu diterjemahkan dengan penolong yang lain. Tetapi di dalam 1 Yohanes itu diterjemahkan sebagai pembela. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Parakletos, penolong yang lain. Penolong itu adalah seseorang yang memang diundang untuk membantu kita. Dan Yesus Kristus sebelum naik ke surga menjanjikan kepada para murid bahwa akan mendatangkan seorang yang akan membantu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau pengikut Kristus. Membantu dalam hal apa? Membantu di dalam hal pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Dan bagian lain juga dikatakan penolong yang lain. Nah, di dalam Alkitab bahasa Yunaninya yang lain itu ada 2 pemahaman yang berbeda. Ada allos, ada heteros. Allos itu berarti yang lain yang sejenis atau sama dengan sebelumnya. Tetapi heteros yang lain yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya beli kue begitu ya, misalnya beli pie. Oh kok saya dapat pie-nya angus? Saya bilang saya mau alos yang lain. Artinya apa? Pie juga tapi yang lain. Tapi kalau saya katakan saya mau heteros, artinya apa? Saya nggak mau kue pie lagi. Mungkin orang itu akan kasih kue lapis, kue cucur, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, di dalam Tuhan Yesus berbicara tentang penolong yang lain, itu menggunakan kata parakletos alos. Artinya apa? Penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu berarti sejenis, setara, sebanding, sehakikat dengan Yesus Kristus. Di dalam Allah Tritunggal, Roh Kudus itu adalah Allah di dalam satu di dalam 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, penolong yang lain di sini adalah seseorang yang akan membantu para pengikut Kristus untuk mereka bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Dan penolong itu setara sehakikat dengan Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan, apakah yang dimaksud atau tugas dari Roh Kudus itu sebagai penolong itu nolongin apa? Apakah hanya semata-mata menolong, oh kalau saya sakit Roh Kudus sembuhkan saya? Atau semata-mata, oh kalau saya nggak punya uang, Roh Kudus cari jalan untuk saya bisa punya uang. Atau semata-mata, oh kalau saya nggak punya pacar, oh Roh Kudus akan mencarikan saya seorang pacar yang baik buat saya. Apakah hanya seperti itu? Tentu saja tidak. Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya menolong kita untuk kita dapat semakin bertumbuh, semakin menyerupai Kristus.
Nah, di dalam perjalanan kita menyerupai Kristus itu ada beberapa hal, step-step yang harus kita jalani. Yang pertama adalah fear of God. Fear of God. Roh Kudus akan membantu seorang pengikut Kristus yang baru bertobat untuk dia masuk di dalam sebuah proses agar semakin lama proses itu bertumbuh membuat dia memiliki hati yang fear of God. Sebelum dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu ada proses yang dipimpin oleh Roh Kudus. Proses apa? Proses yang pertama adalah Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk dia bisa bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan itu penting. Knowledge ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus mengubah cara pikir seseorang untuk dapat mengerti perspektif Allah. Kadang ya, kalau kita khususnya di dalam masa-masa PSBB seperti ini ya, saudara-saudari, kita tahu ya PSBB itu untuk kebaikan kita. Tapi kok heran ya, banyak orang yang nggak mau diatur untuk bisa jadi baik. Kenapa? Kadang saya pikir apa karena pengetahuan mereka memang belum bisa mentok sampai mereka mengerti, oh ini untuk kebaikan saya. Dilarang untuk pulang kampung supaya keluarganya nggak terkena virus corona yang mungkin dibawa oleh dia. Bisa ngumpet-ngumpet masuk ke bagasi mobil, masuk kemana-kemana, yang penting untuk bisa pulang kampung. Itu waktu saya nonton saya kadang pikir itu otaknya nggak nyampe atau apa ya. Mereka nggak ngerti ya kalau itu untuk kebaikan mereka. Nah ini yang dimaksud dengan Roh Kudus membantu orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk bisa mengetahui pengetahuan Tuhan sesuai dengan perspektif Tuhan. Otak kita nggak nyampe untuk kita bisa kenal Tuhan. Tapi Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali dikatakan Tuhan mencelikkan mata hati kita. Nah, setelah Roh Kudus membantu kita mencelikkan mata hati kita, kita akan memiliki wisdom. Kita akan memiliki hikmat untuk kita bisa memilih dan memilah, saya mau hidup dengan cara seperti apa dan saya ingin melayani Tuhan di dalam bentuk apa. Wisdom. Itu hikmat. Hikmat dicari bukan di perguruan tinggi yang hebat. Tetapi hikmat dicari ketika kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Maka disitulah Roh Kudus akan masuk memberikan kepada kita knowledge untuk bisa mengerti sesuatu dari perspektif Allah. Dan knowledge itu akan menuntun kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Bukan itu saja, ini merupakan suatu proses. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan naik satu tingkat lagi di dalam pemahaman understanding. Atau kita semakin lebih mengerti manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hati Tuhan. Ini adalah step yang tidak mudah. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, baik saya dan saudara-saudari sekalian, kita mungkin memasuki tahap-tahap ini di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang dulunya kita nggak ngerti apa-apa, kalau sekarang kita nengok ke belakang, kita bisa ketawain diri kita sendiri. Iya ya, otak saya dulu nggak nyampe kalau bicara tentang Tuhan. Tapi sekarang semakin lama semakin kita mengerti. Apakah itu hanya semata-mata kemampuan dan kepandaian kita? Tidak. Itu adalah cara kerja Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus sebagai penolong adalah Allah yang membimbing kita, sedikit demi sedikit kita masuk di dalam suatu proses pengenalan akan Tuhan. Bukan saja pengenalan akan Tuhan, tetapi ada satu goal di dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu apa? Hidup takut kepada Tuhan. Fear of God. Jadi step yang pertama, Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita memiliki hati yang fear of God. Takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, waktu pertama-tama kita percaya kepada Tuhan Yesus, banyak hal kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak ngerti apa-apa. Bahkan satu ayat pun waktu kita ditanya, kita juga nggak tahu ayat ini bicara tentang apa. Banyak hal kita nggak tahu.
Tapi sadarkah engkau bahwa di dalam perjalanan hidupmu mengikut Tuhan, Roh Kudus mengambil peran untuk menambahkan pengetahuanmu tentang Tuhan. Mengubah perspektifmu untuk bisa melihat pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya, tanpa engkau sadari, engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang takut akan Tuhan? Apakah itu sama seperti takut seorang anak ketika mecahin barang milik orang tuanya sehingga dia ketakutan? Apakah takut yang dimaksud di sini adalah takut akan hukuman? Bukan. Takut akan Tuhan artinya gini nih. Rata-rata dari kalian udah punya pacar kan ya? Tapi saya percaya kalau laki-laki saya bilang, wah ini para saudara semuanya takut sama pacarnya. Pasti gak mau kan ya dibilang takut sama pacar ya. Waduh, saya laki-laki takut sama pacar, apaan gitu ya. Tapi sejujurnya ada gak di dalam hati takut akan pacar dalam pengertian, saya takut nyakitin hatinya karena saya gak mau dia sedih. Nah, itu sebenarnya dasarnya dari apa? Dari cinta. Fear of God merupakan sebuah luapan perasaan cinta kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, sehingga ketika kita bertindak, dan kita tahu ini adalah tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka ada satu hati yang takut. Bukan takut karena Tuhan akan menghukum kita, bukan. Tapi takut karena apa? Takut kalau Tuhan menangis karena saya. Takut kalau saya salah dan Tuhan bisa berduka karena saya. Itu yang disebut dengan fear of God. Nah, saudara-saudari, perasaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum memiliki pengetahuan akan Tuhan. Fear of God itu merupakan sebuah proses mulai dari engkau mengenal Tuhan, engkau belajar memahami Tuhan, engkau memiliki hikmat, sampai pada akhirnya engkau memiliki hati yang fear of God, takut akan Tuhan. Roh Kudus yang membantu kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kelihatannya seperti sebuah peristiwa kebetulan. Tetapi mari kita belajar untuk kita melihat ke belakang. Apakah fear of God di dalam hati kita jauh lebih besar hari ini dibandingkan dulu-dulu? Itu adalah karya Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang fear of God, maka masuk ke dalam step yang kedua. Ini yang disebut dengan piety atau kesalehan hidup. Kesalehan hidup. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang berusaha untuk hidupnya saleh. Bukan si saleh, bukan. Tapi hidupnya saleh. Artinya apa? Berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan. Baik itu aturan yang ada di lingkungan, baik itu aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Berusaha untuk hidup saleh. Berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk kepada firman Tuhan. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari fear of God. Jika di dalam hatimu belum ada fear of God, maka kesalehan yang sedang kau buat itu adalah sebuah sandiwara untuk mempertontonkan kepada orang-orang bahwa saya adalah orang saleh. Tetapi jika di dalam hatimu sudah ada fear of God, maka itu adalah sebuah gaya hidup di dalam kehidupan orang percaya. Untuk apa? Untuk belajar menjadi piety. Itu sebabnya ada istilah pietis. Orang-orang yang berusaha untuk hidup saleh, berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kadang kita bisa diketawain oleh rekan-rekan kerja mungkin di kantor dan sebagainya. Kamu terlalu, kamu ini seperti pendeta begitu ya, terlalu saleh hidup kamu. Jadi orang yang miring-miring dikit nggak apa-apa lah, itu seninya hidup begitu ya. Tetapi tidak demikian dengan orang yang memiliki hati yang fear of God. Orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia rindu untuk dia bisa hidup saleh. Jika kesalehan hidup sudah menjadi suatu gaya hidup dari seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang ketiga, ini yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya sampai masuk ke lubang kubur, yaitu apa? Tahan uji. Berapa banyak anak-anak muda yang karena pasangannya tidak seagama, dia pindah agama dan tidak mau lagi datang ke gereja.
Padahal tadinya seorang yang sangat aktif di dalam gereja. Kenapa? Karena tidak tahan uji. Tahan uji sangat dibutuhkan oleh semua anak-anak Tuhan. Baik itu anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang usia lanjut. Karena ketahanan uji itulah yang akan membuat kita ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita akan disambut oleh Tuhan Yesus. Hai hambaku yang setia, mari duduk makan bersama dengan aku. Ketahanan uji dimulai dari fear of God. Di dalam fear of God memberikan satu kerinduan untuk kita hidup saleh. Di dalam kesalehan hidup itu merupakan suatu latihan-latihan bagi jiwa kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Apakah engkau seorang yang tahan uji? Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang akan memimpin kita, menyertai kita, menemani kita, mendidik, membimbing kita sampai pada akhirnya kita sebagai orang-orang percaya yang tahan uji. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penolong yang lain. Parakletos yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Meskipun Roh Kudus adalah roh yang tidak kelihatan, tetapi kami percaya akan janji Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, bahwa penolong yang lain itu menyertai kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada dengan pertumbuhan iman kami seperti ini. Itu adalah bukti penyertaan dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya terus Engkau mendampingi kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami jatuh bangun mengikut Tuhan. Tetapi satu hal, Bapa yang baik, berikan kepada kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kelak tahan uji, tahan banting terhadap berbagai hal pergumulan hidup kami. Di dalam kondisi seperti ini mungkin kami bisa berkata kami tidak mungkin akan melepaskan iman kami. Tetapi kami tidak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin ketika kami sudah rentah, adakah kami tetap tahan uji di hadapan Engkau? Oleh sebab itu biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran, penolong di dalam kehidupan kami, besertalah dengan kami melewati hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam kami melewati proses-proses kehidupan menjadi serupa dengan Engkau. Dan biarlah kiranya kelak kami menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang telah dibawakan oleh Evangelis Lantina. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung saja ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini, di bawah ini, atas nama GKI Harapan Indah. Lalu jangan lupa dikasih berita YIC 30 Mei 2020. Sambil mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Tuhan Ambil Hidupku. Pakailah
kasih Tuhan nyata di dalam perjalanan hidup setiap kita. Dari kita kecil, remaja, sampai sekarang. Dia Tuhan yang setia. Dan kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang mengerti. Mengerti akan segala keresahan kita. Mengerti akan segala kesusahan kita. Biarlah selepas persekutuan malam hari ini, kita semua tidak lagi takut dan tidak lagi gentar. Namun kita percaya bahwa janjinya begitu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidup. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janji. Kemuliaan-Mu Kau janji,
ku percaya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini dan atas persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Biarlah lagu-lagu yang telah kami nyanyikan dan juga firman yang telah kami dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terubur, segenap hidupku bagi-Mu, segenap hidupku bagi-Mu. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.